Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbakti kepada Tuhan. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan turun atas kita sekalian. Selamat datang buat Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru hadir di tempat ini berbakti. Kiranya kita bisa berbakti bersama sebagai keluarga Allah di tempat ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mulai minggu ini dan minggu-minggu ke depan, saya mau mengajak kita untuk melihat Alkitab, mulai dari kitab yang paling pertama, kitab Kejadian. Saya tahu bahwa 66 buku ini, baik itu perjanjian lama yang 39 dan 27 perjanjian baru, ada banyak hal yang kita sudah tahu, tetapi kita juga perlu melihat lagi, lebih dalam lagi. Karenanya 6 minggu yang ke depan kita akan melihat dari kitab Kejadian. Kalau kitab Kejadian diintisarikan secara sederhana, mungkin kita bisa bicara tentang asal muasalnya, baik itu kehidupan manusia, dosa dan seterusnya. Tetapi juga di situ kita sudah melihat Injil yang pertama kali di dalam kitab Kejadian, pasal 3 khususnya. Dan kemudian kita melihat Allah memanggil satu bangsa dimulai dari seorang pria yang bernama Abraham. Dan itulah cikal bakal dari seluruh perjalanan sejarah bangsa Israel, bahkan juga orang-orang percaya yang menerima berkat Abraham melalui Kristus. Jadi 6 minggu ke depan kita akan melihat tentang Kejadian, dan kemudian minggu ke-7 dan seterusnya kita bisa beralih ke kitab Keluaran, Imamat. Mengapa itu penting? Karena tidak sedikit orang Kristen hanya suka satu bagian tertentu, satu ayat tertentu. Tetapi dia harus tahu seluruh Alkitab. Meskipun kita tidak mungkin menggali secara sangat mendalam, tetapi setidaknya kita memahami apa yang Tuhan mau kita gali dan dapatkan dari semua kitab-kitab itu. Pengakuan iman kita mengatakan bahwa aku percaya bahwa firman Allah, perjanjian lama dan perjanjian baru, adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Jadi berdasarkan keyakinan bahwa kita percaya Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru adalah firman yang diilhamkan oleh Roh Kudus, itu berguna buat kita. Mari kita masuk ke dalam bagian ini. Allah Sang Pencipta, dan dunia ada karena Allah yang berfirman. Jadi ini menjadi dasar. Ada 34 ayat, tapi saya tidak akan baca semuanya, menjadi dasar dari khotbah pagi hari ini. Kejadian 1 ayat 1 sampai Kejadian pasal 2 ayat yang ketiga itu menjadikan sebuah pemahaman yang baik, yang utuh kalau kita membacanya. Saya mengesampingkan teori-teori yang ada yang seringkali membuat kita juga bisa bingung ketika membaca kitab Kejadian. Nah, mari kita melihatnya. Bagaimana ketika kita membuka Alkitab kita, kitab Kejadian yang pertama pasti kan, maka kita akan membaca sebuah pernyataan kalimat yang agung. Mari kita baca sama-sama ayat 1 ini. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Terlihat sederhana, tapi sangat dalam dan sangat rumit. Sebab ketika ayat ini berkata pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, maka semua hal yang menjadi pertanyaan dan misteri manusia di sepanjang zaman sebetulnya tidak semuanya terjelaskan. Tidak semua bisa dipahami. Misalnya orang berkata, berapa usia bumi menurut penelitian karbon-karbon yang ada? Orang bisa berkata jutaan tahun. Tetapi lepas dari itu semua, karena itu sebuah pemikiran-pemikiran yang juga memiliki dasar-dasar sains, tetapi tidak berarti bahwa firman Allah itu salah. Firman Allah benar, tetapi memahami kebenaran dalam misteri yang begitu rumit membutuhkan iman. Karenanya mari kita perlahan melihat ini. Ini bukan sebuah pernyataan sejarah, tetapi ini sebuah dokumen teologis yang mendalam.
Ada doktrin besar dari Alkitab di dalamnya. Tentang Allah, tentang manusia, tentang dosa, tentang perjanjian, tentang penebusan, dan tentang misi Allah bagi dunia. Jadi kalau kita membaca kitab Kejadian, kita menemukan poin-poin ini. Bagaimana Allah, siapa itu dia? Bagaimana manusia, dari mana dia berasal, dan kemana dia akan berjalan dan menuju. Apa itu yang disebut dosa? Bukan suatu masalah, tetapi itu sebuah kejahatan, pelanggaran. Dan bagaimana Allah membuat sebuah perjanjian, dan perjanjiannya masih berlaku sampai hari ini. Yesus berkata langit dan bumi akan lenyap, tapi satu iota pun, satu titik alfabet dalam Ibrani yang terkecil tidak akan hilang. Jadi kita bisa melihat ketika Allah membuat sebuah perjanjian, maka Allah akan melakukannya. Sehingga kita punya Alkitab yang disebut Alkitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Hidup kita harus dibangun di atas sebuah janji. Janji Allah kepada anak-anak ketebusannya. Kita juga bisa melihat apa misi Allah bagi dunia. Bagaimana dunia ada? Apa tujuannya? Pasti ada. Ini adalah sebuah fondasi teologis dari iman Kristen. Kejadian menyatakan bahwa Allah adalah asal, pemegang otoritas, dan Allah adalah awal serta juga tujuan dari segala sesuatu. Kalau Anda memulai hidupmu dari dirimu sendiri pasti akan bingung. Untuk apa saya ada di bumi? Di mana saya sebelum saya ada di rahim ibu saya? Apa tujuan dan arti hidup saya? Rutinitas membuat kita lelah. Rutinitas bisa membuat kita jenuh. Rutinitas bisa membuat kita berpikir, untuk apa sih aku hidup di bumi? Apa cuma untuk makan? Apa cuma untuk kerja? Apa cuma untuk memuaskan keinginan-keinginan? Dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat, manusia bisa menemukan siapa dia, dari mana dia, dan akan kemana dia, dan apa menjadi tujuannya. Ketika kita membaca kitab suci, ketika kita membaca kitab Kejadian. Dan dari kitab inilah juga keselamatan yang Allah rancang dimulai. Ada sebuah pernyataan dari seorang yang saleh, bijak, R.C. Sproul. Apapun yang Anda percayai tentang kitab Kejadian, itu akan mempengaruhi seluruh cara Anda membaca Alkitab. Pernyataan ini sekaligus sebuah pernyataan yang saya ingin kita ingat. Saya tidak ingin membahas apa teori-teori dan pandangan-pandangan orang tentang kitab Kejadian ataupun bahkan Alkitab secara keseluruhan. Karena ketika orang belajar Alkitab lebih dalam, tidak dipimpin Roh Kudus, maka yang terjadi adalah dia meragukan firman Allah yang hidup itu. Bahkan dia bisa meninggalkan Tuhan. Kenapa bisa? Karena dia mencoba menelaah, mempelajari dari sudut pandang manusia yang terbatas. Bagaimana seorang yang terbatas, manusia bisa memahami Allah yang penuh hikmat dan penuh misteri. Kadang-kadang seorang anak saja tidak mudah memahami pikiran orang tuanya. Anak yang belum akil balik, anak yang belum dewasa, kanak-kanak, seringkali dia tidak mengerti. Tapi kalau dia taat, maka dia akan berjalan dalam sebuah tuntunan yang pada akhirnya dia mengerti. Apa yang saya belum tahu waktu saya masih kecil, sekarang saya mengerti mengapa orang tua mengajar mendidik saya seperti itu. Manusia yang hanya cuma rentang waktu 20-30 tahun usianya, pengalaman hidupnya. Kalau Anda punya anak ketika Anda berumur 30-40 tahun, maka rentang waktunya cuma sepanjang itu. Bagaimana kita bisa membandingkan Allah, Sang Pencipta kita, dengan keterbatasan kita. Bahkan memahami diri kita sendiri saja, kita seringkali kesulitan. Ya. Jadi, bagaimana kita memandang Alkitab, itu bisa dipengaruhi ketika kita membaca kitab Kejadian. Hanya ada 3 poin yang saya mau sampaikan, karena ini bukan eksegese setiap ayat. Yang pertama adalah Allah Sang Pencipta yang berdaulat. Ada kata Beresit bara Elohim.
yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan pada mulanya. Pada mulanya, Beresit, bara Elohim. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, Beresit Elohim itu menunjukkan sebuah makna Allah menciptakan dari yang tidak ada. Atau dalam bahasa yang seringkali disebut orang ex nihilio. Ex itu dari, nihil itu sesuatu yang tidak ada. Manusia menciptakan dari semua yang ada. Kalau tidak ada bahan baku, saudara ingat waktu COVID yang lalu, banyak perusahaan besar manufacturing yang tidak bisa beroperasi karena rantai suplainya putus. Sumber-sumbernya tidak ada, bahan bakunya terputus karena dunia lockdown. Kota-kota dan pabrik-pabrik tertentu tutup. Tidak ada sumber bahan baku, tidak ada mata rantai dari satu produksi. Maka produksi yang rumit, yang banyak, yang kompleks, yang canggih, atau yang sederhana sekalipun berhenti. Ya kan? Itu sebabnya sampai kita lihat masker harganya berapa. Masih ingat? Baru berapa tahun yang lalu, satu lembar masker harganya berapa? Bisa 25.000, satu lembar. Ya kan? Gak pernah beli masker 20.000. Yang sebelum pandemi harganya bisa 15.000 saja satu kotak, 20.000 saja. Sekarang Anda beli masker di bawah 20.000 satu kotak. Isi 50 mungkin, saya lupa isi berapa. Isi 50 ya? 100? 50. Dulu bisa satu lembar berharga begitu mahal. Karena semua orang membutuhkannya. Bahan bakunya terbatas, lockdown membuat transportasi juga mengalami kelangkaan dan seterusnya. Manusia hanya bisa melakukan sesuatu dengan inovasi, dengan teknologi dari sesuatu yang sudah ada. Tetapi Allah menciptakan dari yang tiada, dari ketiadaan. Jadi ini hanya ada pada Allah yang dapat melakukannya. Frasa dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi, ini sebuah kalimat dalam bentuk merisme di mana menyatakan seluruh realitas dari yang tertinggi sampai yang terdalam. Jadi tidak disebutkan langit dengan semua yang ada jagat raya, ada ribuan galaksi, kemudian bumi yang kompleks dengan semua tatanannya, tetapi cukup mengatakan langit dan bumi. Ini sebuah bentuk merisme yang juga ada dalam Alkitab. Misalnya ketika aku duduk, bangun, berdiri, itu bicara tentang seluruh aktivitas kita. Langit dan bumi itu bicara tentang semua yang ada dalam alam semesta secara keseluruhan. Bukan saja secara literal menunjuk langit dan bumi dua tempat saja, tidak. Tetapi segala sesuatu dari atas sampai ke bawah diciptakan oleh Allah. Kadang-kadang orang menambahkannya dalam doa, langit, bumi dan segala yang ada di dalamnya dan segala isinya. Ya. Nah, Allah tidak bergulat dalam kekacauan. Ia tidak butuh bantuan. Firman-Nya cukup untuk menciptakan satu tatanan dari kehampaan, dari ketiadaan. Jadi Allah bisa karena Allah berkuasa, karena Dia berdaulat. Kita belajar ini untuk menunjukkan pada akhirnya kita mengenal, dikenal, diterima sebagai anak-anak dari Allah pencipta yang berdaulat. Anda menyembah kepada pribadi yang berdaulat yang menjadikan langit dan bumi dari ketiadaan. Tujuannya adalah supaya Anda semakin mengagungkan, menghormati Tuhan dan menjadikan Dia panglima, pemimpin dalam kehidupanmu. Menggantikan pikiran-pikiranmu, logikamu, pengalamanmu, relasimu dan semuanya. Di atas itu semua Allah adalah satu pribadi yang layak dan harus dihormati. Nah, kita lihat ternyata Tuhan menciptakan juga dengan sebuah sistem yang disebut struktur simetris. Ini sebuah keteraturan. Kadang-kadang dalam puisi kita juga bisa melihat. Tetapi mari kita melihat ketika Allah menjadikan langit dan bumi selama 6 hari. Ini bukan hanya urutan waktu, tetapi di dalamnya ada satu pengajaran. Jadi pola simetris ini bicara tentang keseimbangan dan keteraturan dalam cara Allah menjadikan atau menciptakan dunia.
Sekali lagi ini hendak memperlihatkan Allah adalah pencipta yang pandai. Allah yang menciptakan dengan semua kehebatan keagungannya. Dia bukan sekedar asal menciptakan. Coba perhatikan, hari yang pertama Allah membentuk apa? Jadilah terang, ya kan? Nggak hafal lagi ya sudah. Jadi hari 1, hari 2, hari ketiga itu Allah seperti membentuk sebuah ruangan. Kemudian hari keempat, 5, dan 6 Allah mengisi ruangan itu. Saudara lihat Allah itu punya pola kerja yang begitu sistematis, yang teratur dan yang rapi. Dia tidak akan menaruh isi ruangan sebelum ada wadahnya. Kadang kalau kita bangun rumah kita terpikir apanya dulu? Wah, saya mau beli ranjangnya dulu. Ya tapi mau taruh di mana? Kamarnya belum ada. Dan rumahnya juga belum ada. Misalnya begitu. Jadi Allah membuat segala sesuatu begitu rapi dan berurutan. Dan kalau kita punya pola pemikiran otak yang sistematis, itu juga sesuatu anugerah dari Tuhan. Sehingga kita nggak serabutan. Nah coba lihat. Hari pertama Allah ciptakan terang. Hari kedua Allah ciptakan langit dan laut. Hari ketiga Allah ciptakan daratan dan tumbuhan. Tetapi hari keempat Tuhan menciptakan matahari, bulan dan bintang. Maka ada sebuah keparalelan simetris dari hari pertama. Hari pertama gandengannya dengan hari keempat ternyata. Jadi bukan hari pertama dengan 2. Ada terang, matahari, bulan dan bintang. Ketika dia menciptakan di hari kedua langit dan laut, maka dia menciptakan burung dan ikan yang ada di lautan atau di air. Ketika dia menciptakan daratan dan tumbuhan, maka dia menciptakan binatang. Dan yang terakhir karya Allah yang paling agung adalah manusia, diciptakan di hari ke-6. Hari ke-7 Tuhan memberkatinya. Ya, selesai. Mari kita lihat beberapa poin ini. Alkitab menyatakan bahwa dunia ini lahir dari firman Allah yang penuh kuasa. Bukan dari teori-teori apapun juga. Ada teori evolusi, Big Bang, atau mungkin dalam legenda kuno orang berkata para dewa bertempur, berperang dan seterusnya. Tetapi kita harus kembali kepada hal yang paling mendasar dari iman Kristen. Bahwa langit dan bumi ada, eksis dari firman Allah yang penuh dengan kuasa. Bahwa Allah adalah pencipta sekaligus pemilik segala sesuatu. Di dunia hak cipta intelektual itu seringkali memang orang kalau tidak dipatenkan bisa diserobot orang kan? Betul enggak? Misalnya tempe. Tempe itu ternyata hak patennya bukan Indonesia, bangsa lain. Padahal tempe adalah modifikasi dari makanan tradisional yang paling kuno yang dibuat oleh orang Indonesia. Dari tahu ya kan, tahu orang Cina. Kemudian tempe, tapi kemudian ketika orang tahu kandungan tempe begitu baik, 1 dari 10 makanan yang terbaik itu tempe. Karena dia kedelai memiliki banyak kandungan nutrisi yang bagus dan kemudian proses fermentasinya itu yang membuat kedelai yang bagus itu menjadi hebat. Wanita yang tidak suka makan tempe dengan cukup, itu waktu proses menopause, maka dia akan mengalami sebuah kesenjangan yang sangat beda dengan wanita yang mengkonsumsi tempe dalam jumlah yang cukup. Jadi waktu menopause orang akan kekurangan hormon para wanita dan tempe menjadi sebuah nutrisi yang memperkaya. Jadi saudara jangan lihat tempe itu makanan murah. Beli tempe di Jepang, mahal. Beli tempe di Amerika, mahal. Karena itu makanan diet. Jadi jangan malu kalau makan tempe. Tempe terus. Dulu orang suka bilang Indonesia bangsa tempe katanya kan. Tempe kenapa suka diejek? Karena pagi kedelai, sore dia sudah jadi tempe. Karena ada fermentasi dari ragi. Kenapa cerita tempe?
Oh, cerita royalti karena cerita pemilik. Jadi Tuhan menciptakan langit dan bumi dan sekaligus Dia adalah pemiliknya. Jadi kalau Anda hidup di bumi berarti Anda numpang hidup dari propertinya siapa? Tuhan Allah. Oh, tapi saya punya sertifikat hak milik, Pak. Bahwa tanah ini, rumah ini, gedung ini, semua lahan ini punya saya. Tetapi di atas itu semua yang memilikinya adalah Tuhan. Betul? Buktinya waktu kita mati kita nggak bisa bawa semuanya. Nah, Allah adalah asal. Dia adalah prima causa. Sebab yang pertama, segala yang ada. Sumbernya dari mana? Allah. Kecuali kejahatan. Kejahatan adalah penyimpangan karena terang tidak dominan di sana. Ia, Allah, mencipta bukan karena kebutuhan. Perhatikan ini saudara, Allah mencipta bukan karena kebutuhan, tapi karena kasih dan kehendak bebasnya. Kalau dia butuh berarti dia sangat bergantung dengan ciptaannya. Allah adalah prima causa. Allah sumber sebab yang pertama. Jadi dia tidak akan bergantung dengan ciptaannya. Misalnya ciptaannya tidak memuji dia, apakah Allah kekurangan, kehilangan kemuliaan? Enggak. Kemuliaannya tidak berpengaruh. Anda mau menghormat, menyembah dia atau tidak, mulutmu akan membisu atau mulutmu memuji Tuhan. Allah tidak kehilangan kekurangan, kemuliaan, keagungan. Dia tetap Allah. Ingat itu. Ketika Anda tidak mau percaya kepada Tuhan dan mentaatinya, dia tidak memiliki kerugian apapun. Tapi justru kitalah yang rugi. Jadi dia menciptakan bukan karena kebutuhannya, tetapi karena kasihnya dan kehendak bebasnya. Ada rancangan-rancangan yang dia nyatakan melalui ciptaannya. Sehingga Mazmur 24 mengakuinya. Ayat pertama, Tuhanlah yang empunya bumi dan serta segala isinya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Untuk siapa? Untuk Dia. Apa Dia egois? Tidak. Maksudnya adalah kehormatan pujian hanya layak bagi Dia. Anda nggak bisa klaim bahwa semuanya punya saya, untuk saya, hidup ini, nafas hidup ini. Minggu kemarin kita belajar nafas hidup kita punya Tuhan. Karena ruah, nafas Allah yang diberikan kepada kita, maka kita hidup. Kalau nafas itu diambil, kita mati. Sesehat apapun kita. Jadi hidup yang di dalamnya kita bisa bergerak, beraktivitas, itu milik Tuhan. Karenanya mengapa ada orang yang tidak mau menghormati pemilik hidupnya sendiri. Kalau Anda numpang hidup di rumah orang, Anda numpang makan rezeki dengan orang, maka Anda akan menghormati pemiliknya. Gak usah sombong, karena hidupmu berasal dari pemilik itu. Kau bisa jajankan anakmu, kau bisa melakukan ini karena kau mendapat dari pemiliknya. Entahkah relasi kerja ataupun karena dukungan dan sebagainya. Tetapi kita bisa berkata semua datang dari sang pemilik itu, pemilik hidup. Ketika kita melupakan Tuhan sebagai pemilik kehidupan, bahwa kita diciptakan untuk kesukaan, kesenangan Dia, maka kita akan menjadi pribadi yang diciptakan yang melenceng dari tujuan Tuhan. Dan itulah hamartia. Kita bisa membacanya, hamartia adalah satu bentuk ketika hidup kita melenceng dari sasaran Tuhan. Dan tahukah saudara ini sebuah bentuk pemberontakan. Ketika engkau memilih hidup dalam cara yang Allah tidak berkenan. Ketika engkau membangun hidup dalam tujuan yang salah. Itu seperti sebuah penentangan, pemberontakan kepada Tuhan. Mengapa bersungut adalah pemberontakan? Karena tidak mengakui dan menghormati kedaulatan Tuhan. Jadi kalau orang hidupnya bersungut-sungut, Tuhan marah. 1 Korintus pasal 10, satu hari Tuhan menghukum ribuan orang karena mereka bersungut-sungut. Jadi ketika seseorang bersungut-sungut, dia bukan sekedar komplain dengan situasinya. Hati-hati kalau dia mulai menyentuh kepada Allah sebagai pemegang otoritas dalam hidup dan langit dan bumi ini bahkan.
Beranikah kita berontak kepada sang penguasa jagat raya ini? Kalau Anda berontak dengan pemilik perusahaan, pemilik kos, pemilik tempat kerjamu dan seterusnya, itu bikin masalah pasti. Bagaimana orang berani melawan dari pemilik hidupnya sendiri? Jadi hidup kita bukan milik kita. Saya ingin saudara mengingatkan dirimu sendiri. Mau sopan, mau keras, bilang sama dirimu, hei, hidupmu bukan milikmu. Bisa begitu saudara? Mau? Ayolah, kasih tahu kepada dirimu, hei, sadar hidupmu bukan milikmu. Kalau saudara mau ngomong pelan-pelan, hei, kayaknya aku baru tahu hidup ini bukan milikku sendiri. Saudara nggak mau lakukan itu? Saya nggak mau lanjut sebelum saudara mendeklarkan ini kepada dirimu. 1, 2, 3 kayak anak sekolah minggu lagi. Katakan kepada dirinya, hidup saya bukan milikku. Kenapa? Karena semuanya sumbernya berasal daripadanya. Dan kita akan bertanggung jawab kepada Dia, pencipta dan pemilik hidup kita. Karena kita harus bertanggung jawab, hiduplah dengan benar. Hiduplah seturut dengan jalan-jalannya. Yang kedua, ciptaan dari Allah adalah baik. Dan Dia melakukannya dengan teratur. Ada kata baik atau tov di situ diulang 7 kali. Karena 6 hari pertama Allah menjadikannya begitu dan seterusnya. Hari pertama, hari kedua, hari ke-6, setiap akhir. Nah dari situ kita membaca tadi kitab Kejadian. Coba salah satunya misalnya kita berkata ya. Misalnya kita baca ayat 10. Kejadian pasal 1 ayat 10. Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Ketika Dia menciptakannya, semuanya itu baik. Dan semuanya dijadikan apa? Setiap pekerjaannya di dalam ayat 13, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga dan seterusnya. Jadi dari sini juga orang Yahudi sampai sekarang memulai harinya dari petang hari. Jam 6 petang, lewat 1 menit, itu sudah masuk hari berikutnya. Kita memulai dari jam 12.24.00 lewat 1 menit seperti beli tiket kereta api itu nah. Siapa yang pernah beli tiket kereta api? Batu Raja ke Tanjung Karang. Wah itu ngantri, ya kecuali memang minta tolong. Nah kalau saudara beli begitu, harus nunggu sampai pergantian waktu. 0, sekian menit. Bukan 10 menit, 0, sekian menit. Jadi lewat 1, 2, 3 detik, kemudian sistemnya membuka aksesnya untuk semua orang bisa membelinya. Dimulainya dari 24.00 lewat 1 detik. Tetapi dalam perhitungan orang Ibrani dimulai dari petang, jam 6. Jadi Sabat juga berlaku begitu. Makanya kalau kita membaca, Yesus 3 hari dikuburkan. Tetapi kalau kita baca tidak 3 hari 24 jam, 3 kali 24 jam. Karena ketika Dia disalibkan, itu misalnya kita berkata hari Jumat, maka Dia disalibkan mulai dari jam 12, kemudian jam 3 Dia menghembuskan nafasnya, menyerahkan nyawanya, itu terhitung 1 hari. Ada satu aturan dari orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwa 1 bagian dari 1 hari bisa dihitung sebagai 1 hari. Tapi ketika petang, itu sudah hari kedua. Kemudian petangnya lagi, sudah hari ketiga. Maka pagi-pagi benar, itu berarti sudah hari ketiga ketika Yesus bangkit. Jadi, ayat 31 dikatakan ada pernyataan tov meot, sungguh amat baik. Ini sebuah deklarasi dari Allah atas karya ciptaannya. Jadi semua yang diciptakan Allah, semuanya setiap hari Dia berkata, baik.
Allah melihat semuanya baik. Allah melihat semuanya baik. Dulu pernah ada seorang hamba Tuhan yang telah meninggal. Dia mengkhotbahkan, mengajarkan dari frasa ini. Allah melihat semuanya baik. Allah melihat semuanya baik. Dia mengajak kita untuk melihat hidup kita dari kacamata Allah. Di dalam kesusahanmu, penderitaanmu, di dalam jalan-jalan hidupmu yang sukar, Anda belajar melihat seperti apa Allah melihatnya. Dan Anda bisa mendeklarasikan kalimat ini. Sungguh amat baik. Semuanya baik di dalam rancangan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam dunia pasca modern yang melihat dunia ini sebagai sebuah tempat tanpa tujuan. Hidup ini gak ada tujuan. Ya jalanin aja. Ada orang dalam pola pikir yang sangat sempit berkata, ngeflow saja hidupmu. Apa yang kau mau ingin lakukan, lakukan saja. Orang seperti ini orang yang sangat situasional ternyata berbahaya. Anda gak akan mencapai 1 inci pertumbuhan iman kalau Anda hanya mengalir dalam proses berpikir yang salah ini. Udahlah, Tuhan mau saya kuat, saya akan kuat. Kalau Tuhan mau saya berkemenangan dalam iman, saya akan menang. Enggak. Allah merancang engkau menang, Allah merancang engkau memimpin engkau hidup dalam kebenarannya menjadi serupa seperti Yesus. Tetapi engkau harus memutuskan berjalan setiap hari. Jadi enggak bisa hidupmu diserahkan kepada Allah. Sebab Allah merancang yang baik bagimu. Tapi engkaulah yang menjalani peperangan itu. Engkaulah yang menjalani perlombaan itu. Kalau engkau tidak mau melakukan bagianmu, rencana Allah yang mulia itu tidak akan pernah tergenapi. Orang tuamu sudah masak, sudah menyediakan semua. Semua yang kau suka, semua yang kau butuhkan. Anak muda remaja yang sedang bertumbuh, dia butuh nutrisi kalori yang cukup. Semuanya ada kalau dia makan. Tapi dia enggak makan. Kemudian anaknya sakit. Siapa yang salah? Orang tuanya? Bukan, anaknya. Karena anaknya tidak mengambil dan mengkonsumsinya. Penyediaan Allah sempurna tersedia. Kitalah yang perlu mengambilnya. Kitalah yang perlu menikmatinya, mengalaminya dan kemudian bersyukur. Jadi kalau kita melihat dunia adalah sebuah karya seni Allah dengan tujuannya. Karena dia Allah pencipta yang cerdas, dari pola dan caranya dia pasti punya tujuan yang mulia. Menggali apa yang menjadi tujuan Allah dalam hidupmu, itu membuat engkau seorang yang pada akhirnya disebut seorang hamba yang baik, yang berhasil. Kalau Anda mencari sesuatu di luar dari tuntunannya, arahnya, maka apapun yang kau capai, hidupmu menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Satu hari Tuhan pernah berkata kepada seorang yang pintar, yang mengelola dengan baik, yang merencanakan dengan baik, menikmati semua hasilnya, sehingga satu hari dia berkata di puncak dari keberhasilannya, hai jiwaku, ada padamu semua persediaan, makan minum dan bersenang-senanglah. Tetapi Tuhan mengatakan kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada hari ini juga, malam ini juga nyawamu dicabut. Untuk apa engkau melakukan itu semua? Apa yang disebut orang bodoh adalah bukan karena dia tidak cakap membuat perencanaan, bukan karena dia tidak cakap mengelola, bukan karena dia tidak cakap menangani pasca panennya, tetapi karena dia tidak melibatkan Tuhan dalam hidupnya. Jadi bodoh di mata Tuhan bukanlah orang yang tidak memiliki IQ yang cukup, tidak bekerja dengan manajemen yang baik, tidak memiliki perencanaan dan sasaran, bukan. Bodoh menurut Tuhan adalah ketika orang itu tidak melibatkan Tuhan dalam seluruh segi kehidupannya. Sehingga pencapaiannya hanya untuk dirinya. Padahal dirinya adalah seorang yang fana, nafas hidupnya punya Tuhan. Jadi hiduplah, berjalanlah bersama Tuhan. Sehingga engkau bisa tahu itulah tujuan Allah dalam hidup saya di bumi. Pasti punya tujuan. Kisah penciptaan bukan hanya latar belakang dari penebusan. Karena kita bisa membaca kisah penebusan yang paling awal ada di dalam kitab Kejadian pasal 3. Tetapi itu adalah awal dari wahyu Tuhan. Alistair McGrath. Nah, bagian yang ketiga, hari ketujuh. Maka kita bisa melihat puncak ciptaan Allah ternyata adalah persekutuan. Bapak Ibu paham dengan kalimat ini? Pahamilah
puncak dari ciptaan Allah adalah persekutuan, relasi, hubungan. Untuk apa Allah sediakan itu semua kalau pada akhirnya yang diciptakannya tidak memiliki persekutuan dengan Dia sebagai pencipta? Beda dengan mesin. Anda bisa menciptakan mesin dan tidak punya hubungan emosi lagi. Mengapa ikatan batin seorang ibu dengan anak, seorang ayah dengan anak, seorang saudara dengan saudara, orang yang tidak kenal Tuhan tetapi berrelasi yang lama, ada sebuah relasi yang mungkin di luar nalar logika saja. Emang itu siapamu? Enggak, dia sahabat sejati saya. Ya kan? Punya sahabat sejati? Punya sahabat karib? Kecuali Mamon. Kalau Mamon kadang-kadang jadi sahabat paling karib. Kalau di dompet sudah enggak ada, sedihlah dia. Kalau di dompetnya banyak, hatinya gembira. Gak bisa dipungkiri, betul? Tetapi saya ingin berkata, selain Mamon, adakah engkau punya sahabat yang baik? Karena Mamon juga disahabati, betul? Untuk diperalat menggunakan Mamon dengan baik untuk tujuan Allah dalam hidup kita. Masa kita musuhi, uangnya kita robek-robek, kita hina, ini uang, banyak aja 16.000, di sana cuma $1. $1, $1 Amerika dengan Indonesia bandingnya 16.000 kali. Terus kemudian kita hina, kemudian kita buang. Enggak juga kan? Halo? Betapapun rendahnya value dari rupiah, itu termasuk mungkin 2 mata uang terlemah di dunia. Negara hampir 300 juta dengan kekayaan gemah ripah loh jinawi. Ironis kan? Sedih gak saudara? Saudara pernah berdoa gak untuk bangsa? Ada orang kembalikan uang korupsi 11 triliun. Yang dipamerin cuma 2 triliun. Tumpukannya gak tahu seujung mana tumpukan. Pecahan 10.000, 100.000 semua. Coba kalau dikonversi ke dolar, gak sebanyak itu. Susut 1/16.000-nya. Rupiah salah satu mata uang yang paling lemah di dunia. Setidaknya dari 5, tapi mungkin sepertinya dari 3 atau 2. Jadi cuma ada 1 lagi atau 2 lagi negara di bawah kita yang mata uangnya serendah nilai tukar rupiah. Tapi bukan berarti kita memusuhi dan membencinya. Udah kembali, gak usah cerita rupiah lah. Tetapi maksud saya, kita harus sampai kepada pemikiran seperti Tuhan. Dari semua yang diciptakan, yang dijadikannya, ternyata Dia mencari, merindukan sebuah persekutuan. Pasal 2 ayat 2-3 Allah berhenti bekerja dan menguduskan hari ke-7. Emang Allah berhenti karena apa? Karena lelah? Enggak, karena sudah selesai. Allah berhenti bukan karena lelah. Allah berhenti karena Dia selesai menciptakannya. Dan dalam perhentiannya Dia mau menikmati persekutuan. Hari ke-7 ketika manusia yang sudah dijadikan itu, deklarasi hari perhentian hari ke-7, di mana Allah menguduskan hari ke-7, manusia diciptakan hari ke-6 bagian yang terakhir, setelah semuanya tersedia, Allah ingin menikmati persekutuan. Dengan siapa? Dengan manusia. Karena selain manusia tidak ada yang diciptakan segambar serupa dengan Dia. Jadi saudara bilang, punya HP enggak, coba lihat wajahnya. Walaupun modelnya cak kau ini, tapi kau ini di HP-mu ya, jangan tunjuk sendiri. Karena kalau saudara tunjuk orang lain tersinggung dia. Walaupun modelmu kayak gini, tapi engkau diciptakan segambar serupa dengan Allah. Amin. Yang lain enggak amin kayaknya.
Nggak sempurna, nggak ideal kita. Tetapi kita makhluk yang termulia dari semua yang diciptakan Allah. Lebih mulia mana? Gunung. Kemudian ada di tempat yang awannya bagus betul, misalnya di suatu tempat yang hanya di musim panas tertentu keluar sebuah pemandangan yang begitu indah. Enggak, lebih dari itu semua. Engkau adalah makhluk termulianya Allah. Dan ini juga berarti manusia diciptakan, kita baca sama-sama yang saya buat warna biru. Berarti bahwa manusia diciptakan bukan hanya untuk bekerja, tetapi untuk menikmati persekutuan dengan Sang Pencipta. Bisakah kita menikmati persekutuan dengan Sang Pencipta kita? Kalau Anda berkata hidup ini hanya untuk bekerja, capek hidupmu. Tetapi di antara yang tertinggi dari mengapa engkau ada di bumi adalah supaya engkau bisa bersekutu dengan Dia. Jadi kalau hidupmu tidak menempatkan Allah sebagai yang terutama, engkau akan lelah dalam hidupmu. Kekayaan, kekuasaan, jabatan, prestasi, karir, apapun yang kau tumpuk situ, tanpa Allah hidupmu kosong. Kalau belum kosong berarti engkau belum sampai ke puncaknya. Tapi ketika engkau sampai kepada puncak kehidupan tanpa Allah, kau akan melihat betapa hampanya yang kau punya. Jadi tanamkan kepada jiwamu, dalam pikiranmu, hidupku bukan hanya untuk bekerja, untuk berlelah-lelah, tetapi hidupku juga untuk bersekutu dengan Sang Pencipta. Memuji, menyembah Tuhan. Itu artinya kita perlu duduk di kaki Tuhan. Baik pagi hari, baik malam hari. Seminggu sekali kita berkumpul bersama dengan orang percaya. Bukan ngabisin waktu. Tetapi kita menyembah Dia bersama-sama. Kita bisa menyembah sendiri-sendiri memang. Itu harus. Tetapi kita juga menyembah bersama-sama. Karena kita membutuhkan satu dengan yang lain. Sebagai anak-anak tebusan Allah. Agendakan yang terpenting di dalam segala hal yang kau butuhkan, tempatkan Allah sebagai yang terutama dalam hidupmu. Jadi jangan ngomong, emang cari Tuhan bisa dapat makan. Ada yang berani ngomong begitu enggak? Memang kalau aku cari Tuhan aku bisa dapat makan, Pak. Ada yang berani ngomong begitu? Jangan ya. Ingatlah Tuhan adalah asal, sumber. Ada tanggung jawab kita. Bekerja, berkarya. Tetapi kalau hidupmu hanya itu saja, engkau mesin. Kalau orang hidup hanya untuk mencapai tujuan tertentu yang rendah itu cuma untuk kebutuhan jasmani di bumi. Padahal hidup kita kekal. Oh, tujuan utama harus sekolah. Saudara lihat anak-anak di China, anak-anak sekolahnya, belajarnya mati-matian. Untuk masuk ke perguruan tinggi mereka sampai begadang jam 2, jam 3 malam. Mereka ngantri sambil berdiri di lapangan menghafal semua, mengingatkan semua apa yang mereka pelajari. Sebuah perjuangan yang sangat berat untuk mendapatkan university yang dianggap terbaik. Berjuang. Tapi sekarang kemudian ada fenomena yang terbalik. Anak-anak muda yang sudah lelah bekerja dengan rutinitas yang tinggi di kota besar. Mereka pergi ke daerah-daerah, ke desa. Mereka mau jam kehidupan seperti mulai lambat lagi. Mereka mau menikmati kehidupan seperti nenek moyang mereka. Sehingga ada anak-anak muda yang kemudian berinvestasi ke kota-kota yang sunyi, desa-desa yang telah ditinggalkan. Manusia bisa mengalami siklus seperti itu, lelah. Ini bukan orang yang tidak bekerja. Mereka bekerja di kota besar, mereka punya jabatan, tetapi mereka juga mulai lelah dengan hidup, dengan rutinitas yang dipacu. Mereka ingin kembali menikmati hidup. Tapi menikmati hidup tanpa Tuhan, itu juga sebuah kekosongan. Jadi jangan nikmati hidup tanpa Tuhan, tapi nikmati hidupmu bersama Tuhan dalam persekutuan yang benar. Amin. Nah, kaitan dengan Kristus. Firman yang mencipta dan menebus. Mari kita melihat, ada hubungannya enggak? Ada.
Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3 kalau kita membaca, maka kita menemukan seperti ini. Mari kita baca Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Baca sekali lagi sama-sama ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saya ulangi, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia enggak ada. Jadi kalau tidak ada Allah misalnya, enggak ada apa-apa. Itu sebabnya hidupmu tanpa Allah juga enggak berarti. Yesus Kristus adalah firman. Firman yang mencipta. Dia adalah pribadi yang sama yang di dalam kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 2 ayat 3 yang berkata, jadilah terang. Jadilah ini, jadilah itu. Kristus yang sama. Allah yang sama. Tetapi namanya tidak dikenalkan. Belum dikenalkan di dalam kitab Kejadian. Makin hari makin dekat dengan hari penebusan Yesus lahir. Nama itu mulai terlihat. Tapi dari awal enggak disebut. Cuma keturunan dari wanita ini. Pasal 1 tidak terlihat siapa itu. Cuma disebutkan Elohim, Allah Tritunggal itu. Tetapi siapa namanya tidak disebutkan. Terusnya waktu Musa bertanya siapa namamu, Tuhan bilang aku adalah aku. Kenapa itu cukup? Karena itu cukup. Enggak perlu tahu nama Tuhan. Aku adalah aku. Ketika Anda mencari Tuhan penguasa langit dan bumi, Anda enggak akan pernah salah alamat. Dialah pribadi yang menjadikan langit dan bumi. Kolose pasal 1 ayat 16-17, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, untuk Dia. Jadi Yesus bukan hanya pencipta, tapi juga tujuan dari segala sesuatu. Semua yang diciptakan ternyata untuk Dia, untuk kesukaannya. Maka Rick Warren kemudian menghasilkan satu buku yang mungkin 20 tahun yang lalu. Menjadi sebuah buku yang membuat namanya menjadi satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia ini. Apa yang dia tulis adalah kehidupan yang dikendalikan oleh tujuan. Orang yang hidupnya tidak dikendalikan oleh tujuan, maka orang itu tidak punya arah. Jangan cak Pelembang, Baturajo, nak kemana kau? Ada gawe. Sampai sana cuma nongkrong, ya kan? Ada gawe. Nggak ada tujuan, dipanggil ke sana mampir ngopi, ngopi. Sana lagi mampir main catur, main catur. Lah balik rumah, aduh malam ini aku bosan di rumahku, di tidur rumah kau boleh tak? Boleh. Besok lagi situ, besok lagi kerja dak? Aku dak galak lagi gawe. Aku hari ini ledak katik semangat gawe. Orang hidup seperti ini bisa bayangkan apa yang dihasilkannya? Kau nak sekolah dak hari ini? Caknya dak. Lagi bad mood. Apa? Lagi nggak enak hatinya. Jadi aku nggak kerjalah. Nggak buka toko, nggak. Kau nggak kerja, nggak. Kau nggak mandi, nggak. Lagi bad mood. Kalau tiap hari Anda bad mood, nggak mandi, nggak makan, nggak kerja, nggak melakukan tugasmu, apa yang terjadi? Hidupmu kacau. Orang hidup setidaknya punya tujuan. Memang rutinitas melelahkan, tetapi alur itulah yang kita jalan setiap hari. Tetapi di balik itu semua yang tertinggi, kita harus tahu tujuan Allah. Ternyata kita diciptakan untuk Dia. Muaranya akhirnya jumpa bahwa kita diciptakan untuk Dia. Nah, mari kita melihat sekarang penerapannya ada 3 hal. Yang pertama, saya ngajak kita baca satu kalimat ini. Hiduplah dengan kesadaran bahwa kita milik Allah. Ini poin yang harus kita aplikasikan dalam hidup. Sebab hidup kita bukan milik kita sendiri. Kita ada di bumi bukan hasil kecelakaan biologis. Meskipun mungkin orang tua kita MBA.
bukan Master of Business Administration, ya kan? Tapi married by accident. Misalnya begitu. Kita bukan sekedar sebuah kecelakaan sejarah, kecelakaan biologis, tetapi hasil dari rancangan ilahi. Bagaimana mungkin Allah merancang sesuatu melalui kesalahan-kesalahan manusia? Ya itulah hebatnya Allah. Dia Allah yang bisa mengembalikan semua kekalahan kesalahan manusia untuk menempatkan pada rancangan Allah. Itu seperti GPS pinter tuh. Map kita, salah arah, kemudian dalam waktu hitungan berapa detik dia akan memperbaiki arah kita. Ayo putar lagi, lakukan ini lagi, ya kan? Siapa yang pernah salah arah pakai map? Nyasar. Tikungan kiri harusnya berhenti di situ, kemudian belok sana, belok sini. Kemudian kita rumit, kita putar balik ternyata salah. Kemudian mapnya berkata, putar lagi ke sini. Dia tetap akan menuntun kita pada sasaran, betul? Ternyata bawa motor, bawa mobil pakai map itu juga nggak semudah yang kita bayangkan kan? Ada orang nggak bisa ngikutin map loh. 300 meter lagi belok kiri, dia sudah belok kiri. 300 meter dia lihat ada tikungan, belokan, dia ke kiri. Disuruh 300 meter lagi. Daripada salah aku belok dulu katanya. Tetapi ternyata masih bisa juga dikembalikan ke tujuan semula. Kalau map buatan manusia bisa buat kita selalu kembali kepada tujuan selama kita nggak ganti tujuan. Mengapa Allah tidak bisa melakukannya dengan hidup kita? Ada orang menyimpang hidupnya, tapi Tuhan bisa merancangnya kembali pada tujuannya. Ada orang gagal, jatuh, tenggelam, Tuhan masih bisa mengangkatnya dan mengembalikan pada tujuannya. Jadi kuncinya adalah kerelaan kita untuk menyadari hidup kita miliknya dan dia memelihara hidup kita. Mazmur 100 ayat 3, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita. Saya ingin kita membaca ayat-ayat ini karena ini sebuah deklarasi yang penting. Ayo kita baca dari awal ayat 3 ini. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kalau Anda selalu berkata, Tuhan engkaulah pemilik hidupku. Hidupku adalah punyamu. Aku adalah bagian kawanan domba gembalaanmu. Berarti Anda selalu hidup melekatkan dirimu kepada Tuhan. Jadi doktrin penciptaan adalah dasar dari semua teologi. Jika Anda salah menilainya, untuk apa Anda diciptakan di bumi, maka yang lain pemahamanmu tentang kekristenan akan hancur. Yakinlah hidupmu adalah milik Allah. Bisa berkata amin? Bukan hanya yakin, sekarang hidupilah bahwa engkau adalah milik Tuhan. Ini baru ciptaannya loh, belum waktu dia tebus. Lebih kuat lagi, ciptaan yang berdosa ini melenceng, Tuhan bayar lagi mahal. Hebat Tuhan saudara. Ini ciptaannya, diciptakan untuk tujuannya, tapi melenceng hidupnya. Sehingga Allah harus membayar mahal dengan darah anaknya sendiri. Jadi berlipat ganda kepemilikan Tuhan dalam hidup kita. Pertama kita diciptakan ada di bumi untuk Dia. Tapi kita 50 tahun, 70 tahun hidup melenceng. Di hari hidupnya dia mau menyadari Allah adalah penguasa. Dia mau bertobat. Maka Tuhan yang telah mati baginya masih menerima dia. Yang kedua, menghargai dan merawat ciptaan. Mandat budaya yang ada dari Kejadian 1 ayat 28, pasal 2 ayat 15, itu mengajarkan bahwa kita yang memelihara bumi itu adalah sebuah bentuk dari ibadah, penghormatan kepada Allah. Mengapa? Karena Tuhan yang punyanya. Tidak menghargai dan merusak ciptaan Allah adalah dosa terhadap tanggung jawab kita sebagai pengelola ciptaan. Kita bukan pencipta, kita pengelola. Pengelola ciptaan Allah. Orang yang dipercaya. Kita numpang dalam hidup ini. Jadi mari kita menggunakannya. Apa yang kita punya tidak mutlak 100% punya kita. Satu hari waktu kita kembali kita juga enggak bisa bawa apa-apa. Betul? Kalau itu mutlak punyamu, waktu engkau kembali engkau pasti bisa bawa.
Orang masuk ke satu negara, ada larangan bawa makanan, bawa barang ini, barang itu. Tapi ini punya saya, enggak boleh. Kalau kau masuk, enggak boleh bawa itu. Masa sorga enggak punya aturan? Ada barang-barang yang kata malaikat mungkin, itu enggak boleh bawa. Itu cuma sampah di bumi. Enggak boleh bawa di sorga. Betul? Jadi, kita enggak punya apa-apa. Kita cuma dipercaya. Kita adalah pengelola dari apa yang Allah berikan. Nafas hidup kita, tubuh kita, semua yang ada di sekitar kita. Itu juga ciptaan Allah. Dan kita dipanggil untuk menghargainya. Kebenaran ketiga sebagai aplikasinya, hiduplah di bawah kuasa dari firman Allah. Jika firman Allah sanggup menciptakan galaksi semesta raya ini, ia juga sanggup membentuk hati dan hidup kita. Seberapa rumit sih hidupmu dibandingkan tata surya? Seberapa rumit sih kompleksitas masalahmu? Kadang-kadang kita berpikir hidup saya rumit dibanding hidup orang lain. Keluarga saya, pergumulan saya rumit, kompleks. Gak tahu gimana, seperti benang sudah kusut, dari mana cara menyelesaikannya. Tetapi seberapa rumit kau bayangkan hidupmu, Allah sanggup membentuk hidupmu. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan selalu melihat dirimu sebagai satu keunikan di mana Allah tidak mampu melakukannya dalam hidupmu. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. 4 manfaat dari firman Allah. Berarti orang yang mau hidup di bawah kuasa firman Allah, dia akan memiliki sebuah kehidupan yang kalau dia salah, firman itu akan mengoreksi dia. Firman itu akan mendidik dia. Firman itu akan mengembalikan dia pada rancangan Allah. Jadi hormati dan lakukanlah firman Allah. Karena firman Allah adalah Allah. Ini yang terakhir yang saya mau katakan. Saat kita memandang langit dan bumi, biarlah kita tidak berkata hanya, wih hebat sekali ciptaan Allah. Enggak. Tapi lihatlah kepada sang penciptanya. Yang saudara harus hormati, yang banggakan, yang puji adalah siapa? Pribadi penciptanya. Sehingga kalimatmu bisa berkata, langit dan bumi begitu indah diciptakan Allah. Karena ada pencipta yang begitu hebat dan dahsyat. Kembalikan semuanya kepada dia. Dan Anda berkata, betapa dahsyatnya Allah yang menjadikan langit dan bumi dengan semua yang ada. Kalau saudara lihat susunan tata surya, ya dengan 9 planet di tata surya kita, kemudian kita tahu masih ada lagi miliaran yang lain, pasti kita berkata betapa rumitnya Allah menciptakan semuanya. Ya kan? Ketika 9 planet itu berjejer, misalnya begitu, kemudian ada yang bagian paling dekat, ketika berputar pada elipsnya, orang berpikirnya akan temburan. Kemudian terjadilah sebuah goncangan hebat. Kerak bumi bergeser dikit saja, kita di atas sudah gempa 7, sekian Richter. Bagaimana kalau planetnya berbenturan, kiamat. Tapi Allah gak pernah salah menempatkannya semua pada porosnya. Betapa hebatnya sang pencipta itu. Mari kita hidup bukan sebagai tuan atas hidup kita, melainkan sebagai pengelola ciptaan dan penyembah Allah pencipta yang agung itu. Dunia semesta raya ini ada karena Allah berfirman. Dan hidup yang sejati juga dimulai dan terus berjalan saat kita mendengar dan percaya kepada firman-Nya. Amin. Kalau Allah menjadikan langit dan bumi dengan firman-Nya, berarti hidupmu juga baru bisa lurus, benar, sejalan dengan Allah kalau engkau percaya dan kau melakukan firman Allah. Amin. Mari kita berdiri.